Halo, selamat pagi semuanya di Radio Kata on serangkai satu channel bareng aku Ardiansa, dan dalam 30 menit sampai 45 menit ke depan kita akan menemani kalian yang sedang bersantap sahur, tentunya untuk yang menjalankan ibadah puasa. Dan ini adalah hari ketiga aku record pas sebenarnya ini masih sudah masuk hari ketiga karena aku record jam 0.06 waktu Indonesia bagian barat. Dan semoga puasa di hari ketiga nanti lancar semuanya. Gimana nih, kita sudah 2 hari, jadi kurang, masih ada sekitar 25 harian lagi lah istilahnya untuk sampai menuju hari raya Idul Fitri. Dan kali ini di Radio Kata on Serangkai Channel tentu saja akan kita lihat-lihat apa berita yang sedang terjadi di hari-hari ini. Jadi nanti kita akan cek juga, yang pertama adalah berita di Indonesia jadi secara nasional, dan yang kedua nanti kita akan cek juga berita-berita di daerah Kabupaten Batang dan juga daerah Pekalongan, karena memang sesuai dengan home base dari Serangkai Satu Channel sendiri, kita ada di daerah Kabupaten Batang, jadi kita juga harus update terkait berita-berita yang ada di sekitar kita. Dan setelah itu nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan satu topik, yaitu terkait buka bersama. Ya, mengingat sudah ada kemarin kan ada sempat berita ya berkaitan dengan ada info larangan dari Presiden Jokowi, tapi itu memang lebih kepada untuk para pejabat-pejabat untuk tidak melakukan buka bersama. Nah, tapi kan kalau kalian lihat di Serangkai Sahut Channel, tadi sore kita ada salah satu short video yang membahas terkait negatifnya buka bersama, dan coba nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal buka bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelumnya di Serangkai Sahut Channel untuk konten-konten menarik lainnya. Dan ini kita mulai untuk Radio Kata on Serangkai Satu Channel. Kita langsung aja, aku sudah menyiapkan beberapa berita-berita. Jadi biar tidak seperti video kemarin kita cari-cari. Jadi kalau di sini kita sudah siap nih untuk berita-beritanya. Oke, kita himpun dari detiknews.com. Ada berita 2 warga negara Polandia yang kemah di pantai Bali saat nyepi dideportasi besok. Jadi ini menindaklanjuti dari kejadian kemarin di mana sedang ada perayaan nyepi di Bali tentunya, karena memang mayoritas pemeluk agama Hindu yang merayakan Nyepi itu cukup besar di daerah Bali, dan memang itu sebagai sebuah hari libur nasional. Dan tentunya satu pulau sendiri di daerah Bali sendiri merayakan itu, dan memang larangan untuk berkegiatan secara terbuka atau bebas itu terbatas gitu untuk di daerah Bali sendiri. Dan kemarin sudah ada kasus ya, beberapa wisatawan, turis, bahkan yang juga lokal pun sempat melakukan pelanggaran hal tersebut. Dan ini adalah berita untuk 2 warga negara Polandia yang akhirnya dideportasi oleh pihak pemerintah. Dideportasi itu maksudnya dipulangkan gitu, karena kedapatan melanggar peraturan yang ada di Bali itu sendiri. Kemudian yang berita kedua masih dari detiknews.com, yaitu Polsek Pancoran imbau tempat hiburan patuhi aturan selama Ramadan. Nah, kebetulan aku juga belum baca sebenarnya aturan-aturan apa saja yang ada di arahkan di Ramadan kali ini, tapi ini tentunya adalah wilayah daerah DKI Jakarta ya kalau untuk Pancoran gitu. Mari kita baca sedikit terkait berita di Jakarta. Polsek Pancoran mengecek sejumlah tempat hiburan di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan pada bulan Ramadan. Dalam giat tersebut, pihak kepolisian menghimbau pemilik tempat hiburan untuk menaati aturan yang ada. Salah satu yang didatangi adalah Cafe Wow di wilayah Kalibata, Pancoran. Pengecekan dilakukan pada Jumat 24 Maret 2023 dini hari. Kapolsek Pancoran Kompol Panji Aji Chandra mengatakan dalam pengecekan disosialisasikan soal maklumat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron terkait larangan kegiatan di bulan Ramadan. Oke, kita cek dulu ini ada nih. Oke, ini adalah maklumat Kapolda Metro Jaya, khususnya tentu saja ini khusus di daerah wilayah DKI Jakarta ya. Kalau di beberapa wilayah lain mungkin berbeda aturannya. Mari kita baca, ada beberapa poin larangan yang dimuat dalam maklumat Kapolda Metro Jaya. Yakni yang pertama adalah larangan berkonvoi kendaraan. Bentar, ini background musiknya kok agak mengganggu. Oke, yang pertama adalah larangan berkonvoi kendaraan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134.7. Konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian. Jadi
Ya sebenarnya ini kayaknya aturan secara general ya, konvoi-konvoi gitu kan mengakibatkan kemacetan dan lain-lain, dan juga mungkin faktor keselamatan dan juga mengganggu kehusukan ibadah puasa gitu. Jadi ini salah satu yang jelas. Yang kedua ada bermain petasan atau kembang api. Jadi memang kalau kita bicara petasan atau kembang api itu memang tidak diizinkan digunakan secara luas gitu. Jadi memang hanya, kalau tidak salah, izinnya itu hanya untuk beberapa kegiatan-kegiatan tertentu gitu. Jadi kayak misalkan perayaan konser ataupun hal-hal yang memang sudah ada izinnya untuk penggunaan kembang api gitu. Dan ini adalah larangan yang kedua. Dan yang ketiga adalah berkumpul dan berkerumun sambil menunggu berbuka puasa dan sahur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti balapan liar, tawuran, dan lain-lain. Jadi ini adalah larangan-larangan agar kalian intinya masih diperbolehkan untuk berkumpul dalam hal menunggu buka puasa, mencari takjil gitu ataupun yang lainnya, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah hal-hal yang dapat mengganggu secara keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Dan aku harap larangan-larangan ini, karena memang ini sebenarnya cukup general, ini juga bisa diperhatikan buat teman-teman serangkai satu yang mungkin tidak di wilayah Jakarta, di wilayah Pekalongan, daerah Batang ataupun yang lain, tetap harus memperhatikan poin-poin tersebut gitu. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Dari 20detik.com, patung Bunda Maria ditutup terpal, Ketua Umum Muhammadiyah harus toleran. Nah, jadi memang ada satu lagi aksi yang menurut aku pribadi ini adalah aksi intoleran terhadap agama lain, bahwasanya ada salah satu penutupan jadi patung Bunda Maria. Bunda Maria adalah salah satu tokoh yang mana disucikan oleh umat agama Kristen kalau khususnya gitu. Dan ini ada kasus di mana ada sekelompok organisasi masyarakat yang menutup patung tersebut dengan terpal. Ya mungkin tujuan dan lain-lainnya apa, karena di berita sendiri tidak terlalu dibahas lebih lanjut, jadi saya tidak mau berspekulasi lebih lanjut. Tapi memang kasus-kasus seperti ini memang sering banget terjadi di Indonesia sendiri, kasus-kasus intoleran yang mana seharusnya ini tidak diperlukan, karena Indonesia kan memang sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika atau menganut ideologi Pancasila, yang mana semuanya itu selama mereka memiliki agama, selama mereka memiliki keyakinan, itu masih diakui sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita harus tetap toleransi. Hari raya ataupun bulan Ramadan bukan berarti kita bisa mengabaikan gitu nilai-nilai bersosial kita dengan umat agama lain. Jadi kita lanjut ke berita berikutnya. Oke, ini kita masih lanjut di kompas.com, di nasional.kompas.com. Banyak banget iklannya ya. Nah, ini mungkin kabar yang cukup menggembirakan buat kalian yang sudah kerja ataupun karyawan di sebuah perusahaan, baik itu swasta atau negeri, bahwasanya pemerintah majukan cuti bersama lebaran tanggal 19 April. Dan kalau tidak salah sebelumnya itu sekitar di tanggal 21, tapi kemudian ya benar tanggal 21 April, kemudian sekarang dia ajukan tanggal 19 April. Nah, ini sebenarnya ini juga kabar yang awalnya aku dapat juga dari grup kantor aku gitu, karena memang tadi siang itu diinformasikan di grup bahwasanya cuti bersama untuk Idul Fitri itu tanggal 21, dan setelah itu muncul ada yang memberikan informasi bahwasanya ada berita pengajuan untuk tanggal cuti bersama itu mulai dari 19 April. Dan tentunya ini sebuah kabar yang cukup menggembirakan tentunya ya buat kalian yang mungkin mau mudik dan lain-lain, karena kan memang secara aturan untuk mudik sendiri tahun ini sepertinya lebih longgar daripada tahun-tahun sebelumnya yang memang masih terbatas dengan adanya corona dan lain-lain. Dan mari kita bisa bahas sedikit alasan dan lain-lainnya. Oke. Keinginan untuk mudik ini tinggi sekali dengan volume yang banyak, dan kalau dilihat itu tertuju sama hanya tanggal 21 April, maka terjadi penumpukan yang luar biasa. Adapun dalam SKB 3 Menteri yang berlaku, cuti bersama lebaran dimulai pada tanggal 21 April 2023 dan berakhir pada 26 April 2023. Namun demikian, kini pemerintah telah memutuskan agar cuti bersama dimajukan dan dimulai pada tanggal 19 April 2023. Sehingga dengan dimajukan itu, pemudik bisa mulai dari tanggal 18 sore, 19, 20, 21, ada 4 hari mereka mudik, kata Budi. Nah, berarti perkiraanku benar ya. Jadi salah satu alasan kenapa cuti bersamanya itu diajukan tanggal 19 April karena menghindari adanya pemadatan atau penumpukan kemacetan pada saat mudik lebarannya. Semuanya terpusat tanggal 21 April. Jadi kalau 21 kan 21, 22
kurang lebih sekitar 2 hari atau 3 hari saja. Sedangkan ketika dimajukan otomatis ada penambahan hari di mana kemacetan itu bisa lebih diantisipasi gitu. Nah ini salah satu kabar yang gembira juga, kan tadi juga ada info bahwasanya himbauan dari pemerintah agar perusahaan-perusahaan bisa memajukan untuk pembayaran THR kepada karyawan-karyawan. Ini tentu saja sangat menggembirakan gitu untuk para karyawan-karyawan yang ada. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Masih dari kompas.com, mahasiswa asal Jakarta ditemukan tewas di kosnya, ketahuan gara-gara lalat. Nah ini aku juga belum baca sebenarnya berita pertama. Mari kita coba baca apa yang kejadian dan apa yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Baik, Yogyakarta, kompas.com, warga dikejutkan dengan kematian salah satu mahasiswa penghuni kos di Padukuhan Kasihan RT 002 Kelurahan Taman Tirto, Kapanewon, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Oh berarti ini mahasiswa di Jogja ya. Korban diperkirakan meninggal antara 5 hingga 7 hari yang lalu. Oh, Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Inenga Jeffrey Pranawidana menyampaikan korban US umur 21 merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta. Korban merupakan warga Keramat Jati, Jakarta Timur. Penemuan mayat di sebuah kos ini bermula dari kecurigaan warga munculnya bau bangkai sejak 3 hari yang lalu. Saat itu warga menduga bangkai kucing. Lalu salah seorang warga yang sedang bersih-bersih di sekitar kos melihat lalat masuk melalui lubang ventilasi Jumat 24 Maret 2023 sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Warga dan penghuni kos langsung melihat ke kamar dan diketahui US sudah meninggal dunia. Oh jadi maksudnya gara-gara lalat tuh diketahuinya ya. Dari perkiraan medis diperkirakan meninggalnya antara 5 sampai dengan 7 hari yang lalu. Jadi memang sudah lama. Di kamar korban ditemukan obat antibiotik, pengencer dahak, penurun panas dan anti radang dari rumah sakit. Jenazah kemudian dibawa rumah sakit. Ini apakah ada info penyebabnya? Baik, sepertinya memang si korban ini sedang sakit ya, karena ditemukan memang obat-obatan dari rumah sakit juga, resep-resep dari rumah sakit, dan memang tidak ada tanda-tanda kekerasan karena kulit sudah mengelupas dan lain-lain gitu. Jadi ya kita doakan semoga arwah saudara kita yang meninggal bisa bertempat di sisi yang Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Oke. Baik, kita lanjut di tempo.co. Jadi sesuai dengan kemarin ada arahan dari Presiden untuk tidak melakukan buka puasa bersama untuk para pejabat atau ASN. Di sini dari berita ada Zulkifli Hasan alihkan anggaran buka puasa bersama jadi bantuan sembako, yang tentunya ini sangat luar biasa. Ini kenapa logonya Undip ya? Jadi teringat gitu. Jadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pihaknya bakal mengalihkan anggaran buka puasa bersama di kementeriannya menjadi bantuan sembako. Tentunya ini adalah suatu kebijakan yang sangat bagus, mengingat biasanya memang kalau menjelang Ramadan itu harga-harga sembako kan semakin tinggi. Jadi dengan pengalihan anggaran yang mana pejabat-pejabat kayaknya duitnya udah pada banyak lah untuk bisa menggunakan buka bersama sendiri gitu, tanpa ada tunjangan dari pemerintah dan lain-lain. Jadi pengalihan sembako ini salah satu kebijakan yang kita harus dukung lah terkait hal itu. Nah kita lanjut ke berita di daerah Kabupaten Batang. Saya himpun dari berita.batangkap.go.id. Yang pertama adalah rawan balap liar selama Ramadan, Polres intensif patroli. Nah ini biasanya di daerah Batang ini di tempat-tempat tertentu untuk daerah-daerah yang memang istilahnya sepi, jalannya lebar dan juga mulus tuh rawan sekali adanya kegiatan-kegiatan balap liar. Nah kita baca terlebih dahulu nih. Berapa titik yang menjadi perhatian antara lain sepanjang jalur pesisir pantai Sigandu hingga ujung Negoro yang sering kali dijadikan lokasi favorit untuk balap liar. Kadis Dalmas Polres Batang, Aibtu Fajar Purnomo menyampaikan langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi balap liar yang sering digelar sore hari saat bulan Ramadan. Kami bersama tim menyisir ke sejumlah titik mulai dari Mapolres, alun-alun Jalan Yos Sudarso, jalur alternatif sepanjang pesisir pantai Sigandu, pantai Ujung Negoro dan kembali ke alun-alun lainnya saat ditemui di area alun-alun Batang.
Nah, jadi buat kalian daripada menghabiskan waktu balap liar dan lain-lain kan lebih baik ya nongkrong ngeliatin sunset gitu sambil nunggu buka puasa atau berburu takjil tuh lebih bermanfaat daripada balapan liar. Tentunya kan namanya balapan liar kan itu tidak ada izinnya, resiko juga kalau kalian nanti kenapa-napa kecelakaan. Kalau kata orang tua nanti orang uman bodoh. Tidak dapat merasakan hari raya gitu. Jadi lebih baik safety aja lah ya buat teman-teman semuanya. Selanjutnya itu gebiar takjil dibuka lagi, pedagang siap raup untung. Nah ini mungkin tentunya berpengaruh pada tahun-tahun sebelumnya yang karena memang ada pandemi corona sehingga takjil atau istilahnya titik-titik yang biasa dijadikan tempat untuk pasar takjil itu kan belum diizinkan, ditutup segala macam, dan mulai sekarang itu sudah mulai terbuka lagi, terbukti dengan adanya pembukaan lagi dari gebiar takjil di daerah Batang sendiri. Ketua Paguyuban Takjil Veteran Reni dan Kauman mengatakan paguyuban tersebut telah 9 tahun terbentuk dan selama itu pula para pedagang dimudahkan mendapatkan rezeki. Diakuinya selama pandemi ke-25 pedagang sepi pembeli bahkan tutup total, namun sejak diizinkannya kembali gebiar takjil membawa angin segar untuk mendapatkan rezeki selama bulan Ramadan. Nah jadi buat kalian yang mau berburu takjil segala macam, karena sekarang sudah semakin longgar, tentunya kalau memang masih ada ketentuan-ketentuan untuk penggunaan masker dan lain-lain tetap harus dijaga kebersihan dan lain-lainnya. Cek kesehatan selalu, kalau memang merasa badan tidak enak badan segala macam ya sebaiknya jangan keluar gitu. Jadi kita tetap jaga kesehatan bersama sambil kita bisa menikmati jajanan-jajanan ataupun pasar-pasar di bulan Ramadan ini gitu. Nah ini juga sama nih, pedagang es kelapa muda di Batang mampu jual 100 butir sehari. Ini emang menggoda banget sih namanya kelapa, apalagi pada saat buka puasa itu minum air kelapa itu salah satu yang bisa menggantikan cairan dalam tubuh dan tentunya ion-ion yang bisa membuat kita jadi semangat lagi beraktivitas pada malam hari karena masih ada kegiatan tarawih dan lain-lain. Nah ini kurang lebih sama ya dengan yang di Jakarta tadi, tapi ini arahan dari Pemkab Batang minta pelaku usaha hiburan sesuaikan jam operasional. Jam operasional diatur selama bulan Ramadan bagi usaha panti pijat tradisional, karaoke dan biliar harus mematuhi 3 hari awal puasa agar tutup total, dan setelah itu sampai menjelang lebaran ada pembatasan jam buka dari jam 8 malam hingga jam 12 malam harus tutup, serta lebaran H-3 hingga H+3 harus tutup total. Jadi 3 hari awal puasa, jadi day 1, 2, day 3 berarti besok harusnya masih tutup, diharuskan tutup. Setelah itu diperbolehkan untuk jam operasional itu jam 8 sampai dengan jam 12 malam. Kenapa jam 8? Itu biasanya kan memang kegiatan sholat tarawih selesai itu jam 8. Jadi ini salah satu kebijakan yang aku dukung sih terkait hal itu. Jadi karena aktivitas tarawih dan lain-lain itu sampai jam 8, jadi ketika jam 8 baru dibuka itu menurut aku mengurangi ya istilahnya orang-orang lebih memilih untuk tempat hiburan daripada melakukan ibadah-ibadah yang seharusnya bisa ditingkatkan di bulan Ramadan ini. Hingga jam 12 malam itu harus tutup. Jika ada yang melanggar sebagaimana sudah diatur, ada sanksi yang dikenakan. Ya sudah seharusnya sih memang sanksi itu harus ditegaskan. Nah kemudian yang selanjutnya, Ketua Umum MUI Jawa Tengah imbau gunakan medsos dengan bijak. Ini harusnya tidak hanya dilakukan pada saat bulan Ramadan ya, jadi kalian harus juga penggunaan medsos itu kalian gunakan dengan bijak, dengan ramah dan lain-lain. Oke, saya minum dulu. Oke, kita lanjut. Nah ini salah satu berita prestasi nih. Popda ex Karesidenan Pekalongan Batang peroleh urutan kelima dengan 6 medali emas. Kita lihat cabang apa saja. Cabang yang dipertandingkan meliputi sepak bola, sepak takraw, bulu tangkis, pencaksilat, basket, taekwondo, karate, dan juga bola voli. Hari ini Parpora Batang akan melaporkan hasil kegiatan Popda tingkat X Karesidenan Pekalongan dari 8 cabang olahraga yang dipertandingkan memperoleh 6 emas, 10 perak, dan 13 perunggu. Hasil ini menjadikan Kabupaten Batang berada di urutan kelima besar pada Popda X Karesidenan Pekalongan, naik 2 peringkat dibanding Popda X Karesidenan Pekalongan pada tahun 2022 di urutan ke-7. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini salah satu prestasi yang cukup membanggakan ya untuk para pemuda-pemuda di Kabupaten Batang. Semoga semakin gemilang lagi, walaupun masih menempati 5 besar, tapi ini suatu penghargaan yang tetap kita harus hargai. Jadi ini adalah teman-teman dari tim olahraga
yang mengikuti kegiatan tersebut. Dan berita yang terakhir yang kita bacakan yaitu yang pertama, pamerkan busana berkualitas SMK Neswara gelar fashion show. Saat ini Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK menjadi salah satu lembaga pendidikan yang dipercaya untuk menelurkan lulusan bertalenta, salah satunya dengan memamerkan busana berkualitas dalam gelaran fashion show bertema Neswara Fashion Show Bright Mode di Transmart Mall Kota Pekalongan. Ini temanya memang sepertinya tema khusus Ramadan kali ya. Jadi buat kalian yang memang istilahnya suka fashion dan lain-lain dan pengen tetap gaya, tetap dengan koridor-koridor syar'i dan lain-lainnya, kalian bisa melihat-lihat hal tersebut kayak gitu. Dan mari kita coba buka Instagram terlebih dahulu sebelum kita ngobrol-ngobrol. Jadi kita lihat dulu ada video-video lucu apa nih, atau ada berita viral apa gitu. Aduh, lambe tuan nih. Viral wanita juga sambil live di trotoar Bandung hiraukan teguran Dinas Perhubungan. Lagi-lagi sepertinya ini TikTok ya. Masyarakat TikTok. Jadi kalian boleh istilahnya bermainan TikTok ataupun membuat konten-konten yang lain, tapi kalian harus perhatikan di mana tempatnya gitu. Jadi untuk tempat-tempat yang tidak tepat gitu. Jadi kalau ada teguran dan lain-lain, kalian juga harus perhatikan. Nah, ini kan tentunya sesuatu yang sangat membahayakan ya. Live streaming di tengah jalan. Mengimbau kepada teteh yang melakukan live streaming di tengah jalan, silakan bisa live streaming di tempat yang... Selamat sore, selamat datang di Simpang Merdeka Aceh. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Bandung mengimbau kepada teteh yang melakukan live streaming di tengah jalan. Mengimbau kepada teteh yang melakukan live streaming di tengah jalan, silakan bisa live streaming di tempat yang aman teh. Terpantau dari CCTV kami untuk teteh yang melakukan live streaming di tengah Kota jalan. Bandung tapi ini Di median jalan, silakan cari tempat yang aman teh. Jalan maupun di median jalan. Silakan bisa diingatkan. Silakan bisa dibantu diingatkan untuk teteh yang melakukan live streaming di tengah jalan. Tapi yang lainnya nggak ada yang ini ya. Membahayakan. Udah ya kalian ya. Harus lebih ini lagi lah. Aduh, apa lagi nih? Artis ini bernama Putri Rafasya alami kelumpuhan usai di prank tarik kursi saat mau duduk oleh temannya. Ya, aduh. Jujur aku pribadi ya pernah melakukan hal-hal seperti ini, istilahnya bercanda-bercanda narik kursi kemudian teman sampai jatuh gitu. Cuman ya mungkin ini sebagai peringatan gitu, maksudnya kejadian seperti ini bisa saja terjadi gitu, maksudnya itu juga sesuatu yang berbahaya. Jadi mulai sekarang mungkin bisa lebih diperhatikan untuk bercandaan-bercandaannya dan lain-lain. Jadi ya lebih waspada lagi dengan hal seperti ini ya. Oke, kita seru-seruan aja kali ya. Netizen iseng nih biasanya punya sesuatu yang... Tapi sebelum kita mulai biasa kita senam terlebih dahulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3,
Oke. Jangan coba-coba nikah kita ya. Kita nikmatin aja dulu masa muda kita. Ya. Ya, menjagain jodoh orang ya selalu seperti itulah. Ya namanya menjalin hubungan pasti tujuannya ke pelaminan gitu. Tapi maksudnya ini bagus lah mereka masih bisa tersenyum, masnya juga masih bisa tersenyum gitu. Jadi jangan terlalu istilah selama kalian memang masih belum sampai ke arah pelaminan gitu, jangan terlalu baper gitu yang mengakibatkan kalian akhirnya baper berkepanjangan dan lain-lain. Jadi ya harus mencontoh masnya nih masih bisa tersenyum di pelaminan mantannya. Set baru kenal langsung tembak. Sep ya, nama aku Iki dari kelas 4B. Oke, sebenarnya aku mau ngomong serius sama kamu. Ngomong apa Ki? Jawab ya. Tapi, iya, tapi apa?
Jawab janji. Iya, iya. Kamu mau gak jadi pacar aku? Mau. Yaudah kita jadian. Iya. Lagi apa yang duduk? Aduh. Kamu lagi apa? Sama. Ai lagi di mana? Kamar Ai. Ngapain? Ya duduklah. Kamu udah makan belum? Udah, yang besok ikut aku enggak? Kemana? Nonton aku main bola. Di mana? Di hatimu. Bisa gitu ya, dalam artian baru kena. Ini baru atasnya baru ini loh. Kenal nama aku kira-kira sempat B dan bisa-bisa habis nembak langsung ketri ya. Emang emang zaman udah berubah gitu ya. Ya, semoga bisa lebih cepat disadarkan dan tidak menjurus ke hal-hal yang negatif tentunya. Ya, kita nikmatin saja lah. Gimana? Suara cewek gimana ya? Kita dengerin suara ceweknya coba. Aduh, potong. Jadi kemudian aku suka semua genre musik, tapi ada satu genre musik yang aku paling menurutku tidak bisa masuk ya di telinga aku, yaitu salah satu genre adalah scream gitu. Jadi ya kayaknya salah genre. Ayo kita lanjut. Belum diservis kali stangnya. Buat gak diservis lo. Tahu ini pasti belok ke tempat makan nih. Belok sendiri nih. Belok sendiri nih. Belok sendiri nih. Astagfirullah. Nggak boleh ya, masih puasa. Nah ini di mana ya? Ini fashion zaman dulu nih, zaman 90-an pas film-film Dono Kasino Indro, Warkop DKI ini dulu. Kostumnya ginian lucu banget ya. Aja. Oh ini udah yang kemarin. Oke, mungkin itu aja ya kali ya untuk kita ngelihat berita-berita segala macam, dan mari kita obrolin yang jangan lupa dulu like, comment, dan subscribe dulu nih Serangga South Channel. Kita akan ya masih 1000 subscriber dan lain-lain, semoga bisa makin meningkat lagi subscriber dan lain-lain, mohon dibantunya. Dan mari kita ngobrolin soal tadi buka bersama. Nah, salah satu tradisi, dan ini kita, masih di Radio Kata on Serangga South Channel, mari kita akan ngobrolin untuk topik buka bersama. Ini salah satu tradisi yang memang istilahnya sesuatu yang tidak bisa dihindarkan ketika memasuki bulan Ramadan, khususnya pada hari-hari puasa gitu. Dan ini adalah salah satu aktivitas yang menjadikan ajang reuni biasanya gitu. Karena kalau kita bicara buka bersama kan pengertiannya adalah melakukan buka secara bersamaan dengan pada satu waktu gitu, secara offline gitu. Kalau ya sebenarnya sih kalau kita makan kayak satu keluarga bersama di rumah itu juga sebenarnya buka bersama gitu. Tapi biasanya buka bersama itu lebih diagendakan di suatu tempat yang sudah dijanjikan tuh. Kalaupun di rumah ya mungkin di rumah teman atau di rumah mana gitu. Tapi kalau rumah sendiri tuh biasanya disebut buka bersama gitu. Nah, tapi kalau kita ngobrolin buka bersama sendiri nih yang memang apa ya istilahnya sebagai ajang reuni temu kangen untuk teman-teman, mungkin teman-teman SMA, teman-teman SMP, ataupun buka bersama misalkan buka bersama kantor gitu. Nah itu sesuatu yang memang istilahnya melepas kangen yang mungkin kita udah jarang ketemu lagi gitu, apalagi kalau kalian sudah kerja gitu, yang namanya buka bersama ketemu teman-teman SMA lagi, SMP lagi yang sekarang udah beda-beda, udah punya gandengan, udah punya istri, atau sudah punya anak juga. Pada saat buka bersama kan salah satu cara untuk menyambung silaturahmi gitu. Dan
Mungkin kalau kita bicara positifnya, kalau kita bicara pada sisi positifnya tentu aja sebagai sebuah ajang silaturahmi lah ya. Tadi ya kita bisa sampaikan ajang silaturahmi, temu kangen dan lain-lain, menjalin hubungan lagi, menjalin yang namanya apa namanya koneksi gitu. Karena kan eh, tadi yang aku bilang mungkin kita udah kerja gitu, ketika kita buka bersama, oh kita bisa tahu nih dia kerja di mana, dia kerja di mana, itu bisa menjalin sebuah koneksi lagi yang bisa membantu kita ke depannya kalau misalkan dalam hal usaha atau apapun itu kan bisa saling membantu gitu. Kemudian yang kedua tentu aja ini sebagai untuk kalau memang diagendakannya di tempat-tempat makan, tempat-tempat makan ataupun di bukan di rumah, dalam artian itu lebih pada menggerakkan ekonomi masyarakat juga gitu, karena kan memang buka bersama ini biasanya diagendakan di restoran-restoran atau di tempat-tempat tertentu, yang mana itu juga dalam artian sebagai ladang rezeki juga lah untuk penyedia-penyedia tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk buka bersama. Dan mungkin kalau kita bicara positifnya lagi ya itulah ya, kita bisa di sana saling sharing cerita, saling pengalaman dan lain yang tentunya seharusnya bisa banyak hal yang bisa diambil gitu untuk pelajaran, tidak hanya istilahnya temu-temu aja gitu. Jadi mungkin itu salah satu eh, sedikit gitu untuk nilai positif dari buka bersama itu. Dan buka bersama kan memang terkadang ada yang memang diadakan langsung dari kantornya gitu, jadi kayak buka bersama dari kantor atau apapun ya, mungkin itu sebagai bentuk syukur lah, bentuk syukur dalam saat kantor itu bisa melewati 1 tahun, kemudian dalam bulan puasa merayakannya dengan buka bersama, itu kan juga sepertinya adalah salah satu momen dimana karyawan juga dibebaskan kan dari biaya dan lain-lain gitu ya. Itu salah satu ya mungkin rasa syukur lah terhadap kinerja teman-teman segala macam yang dimana dirayakan dalam bentuk buka bersama tersebut gitu. Nah, tapi kalau kita bicara pada sisi negatifnya sendiri nih dari buka bersama yang sering banget kita obrolin dari sisi mungkin apa ya, ini terlebih dahulu kali ya, sosialnya terlebih dahulu. Nah kalau kita bicara sosial gitu, memang buka bersama ini yang sering kali menjadi masalah adalah ketimpangan sosial gitu. Jadi ketika kita bicara pada orang-orang yang mungkin sudah lama nggak kita temuin atau memang istilahnya bukan lingkungan kerja dan lain-lain, yang namanya kelas sosial, gap antar sosial itu kan bisa sangat terlihat gitu. Misalkan orang sudah kaya, udah punya mobil, udah punya segala macam gitu ya. Biasanya kan orang kalau datang ke buka bersama itu mereka pengen menampilkan citra yang paling bagusnya dia lah gitu. Kalau bicara terkait sosial gitu ya, mungkin mohon maaf ya dalam artian pakai semua perhiasan, pakai emas dan dannya menor atau segala macam gitu, yang akhirnya mungkin secara tidak langsung dia sebenarnya tidak ingin memamerkan hal tersebut, tetapi karena memang istilahnya dia hanya ingin menampilkan ya ini sisi aku, sisi dia yang memang paling istilahnya ketika dia pergi ke mall atau apa memang seperti itu. Tapi kalau ketika itu memang dilihat dari orang lain kan pasti ada beberapa yang memandang itu sesuatu yang berlebihan dan lain-lain gitu. Jadi ya ketimpangan sosial tersebut lah gitu, dengan misalkan HP-nya iPhone segala macam, yang lain ada yang HP segala macam gitu. Jadi karena kita bicara pada ketimpangan sosial ya, tentu namanya belum ditambah ini ya, belum ditambah ketika memang ada sikap-sikap tertentu yang cenderung merendahkan orang lain ataupun memamerkan kekayaannya sendiri. Itu tentu aja hal-hal yang tidak sepatutnya gitu dilakukan pada saat kegiatan buka bersama gitu. Jadi kalau untuk mau menghindarinya gitu, buat teman-teman yang mungkin mau buka bersama dan lain-lain, silakan gunakan pakaian dan lain-lain sewajarnya aja. Ada HP kan juga kita nggak bisa menyuruh kalian, misalkan HP-nya iPhone untuk buka bersama kalian harus beli HP yang jelek, kan nggak masalah gitu. Yang penting mungkin dalam bersikap, dalam jaga dan lain-lain, tidak memamerkan sisi dalam artian ekonomi kalian yang mungkin lebih mampu daripada teman-teman kalian. Jadi ya lebih apa ya, netral aja sih pada saat buka bersama, ya jangan sampai menonjolkan hal-hal yang mungkin akan membuat iri orang lain dan lain-lain gitu. Dan itu sih. Dan kemudian mungkin dari sisi-sisi negatif yang lainnya ya tadi ya, kalau memang jangan menanyakan hal-hal yang sifatnya terlalu private gitu. Dalam artian kan mungkin kan teman udah jarang ketemu lama gitu, kalian udah nanyanya kerjanya apa, gajinya berapa, terus udah nikah atau belum gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin
cukup menyinggung gitu, walaupun kalau pertanyaan udah nikah sebelum itu agak masih netral ya, tapi kalau memang istilahnya dari pihak lawan kita sudah menjawab belum, itu ya udah perlu sih tanya-tanya kenapa emang kok belum nikah atau apapun gitu. Maksudnya kita harus tetap bisa menjaga perasaan lawan bicara kita gitu. Jadi jangan punya kesan-kesan yang seakan-akan merendahkan orang lain dan lain-lain, karena itu kan juga ajang mungkin kalian jarang bertemu dalam 1 tahun itu, dan dipertemukan pada momen itu, dalam satu momentum itu bisa saja itu mengakibatkan konflik-konflik berkepanjangan ke depannya. Jadi itu gitu. Terus yang berikutnya sering banget terjadi adalah melewatkan yang namanya sholat maghrib gitu, yang ini jujur aja sering terjadi dan aku pun juga tidak memungkiri pernah melakukan itu gitu. Maksudnya ketika buka bersama biasanya kan faktor-faktornya itu ada, yang pertama satu, kalau misal di resto yang cukup gede segala macam itu biasanya yang buka bersama banyak, terus makanannya itu datangnya agak terlambat, datangnya agak telat, sehingga pada saat kita udah mau makan waktu maghribnya itu udah mau habis gitu, dan setelah kita makan tuh biasanya kan masih ada foto-foto, ada agenda apa segala macam, ngobrol-ngobrol lagi seru-seru segala macam, sehingga kita lupa bahasanya itu waktunya untuk kita sholat maghrib, dan itu sering banget yang namanya dilakukan gitu orang-orang ketika memang di restoran dan lain-lain, karena juga faktor yang lainnya ya keterbatasan tempat ibadah juga, keterbatasan tempat ibadah di resto tersebut. Jadi mungkin untuk kalian yang ingin mengadakan buka bersama yang kalian memang dalam jumlah besar, kalian perlu memperhatikan tidak cuman dari sisi resto dan makanan, kalian juga harus bisa memperhatikan jangkauan untuk sholatnya gitu. Kecuali yang memang buka bersamanya hanya sekedar buka bersama biasa, makan sebentar doang, habis itu mungkin pulang dan lain-lain, ya itu bisa menjadi pertimbangan juga. Jadi mungkin kalau dari buka bersama sebenarnya kalau kita dilihat dari sisi positifnya tetap ada gitu, kan sisi-sisi negatif ini yang perlu juga untuk diperhatikan lebih lanjut ke depannya buat kalian semua gitu. Jadi mungkin itu, gimana tanggapan kalian sendiri untuk buka bersama? Semoga yang memang punya hajatan untuk melakukan buka bersama dan lain-lain dilancarkan, dan juga hal negatif tersebut tidak kejadian ataupun tidak menimbulkan dampak-dampak negatif setelah kegiatan buka bersama itu gitu. Jadi itu, sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kita memasuki hari ketiga untuk puasa ya, hari ketiga, benar hari ketiga ya, dan selamat sahur, dan juga jangan lupa berdoa semoga puasanya diridhoi dan juga amalannya sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi mungkin itu saja dari Radio Kata on Serangkai 1 Channel, masih bareng aku Ardiansa, dan kita ketemu di hari berikutnya. Sampai ketemu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Masih bareng aku Ardiansa di Serangkai 1 Channel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.